semuanya, nama saya Arsiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengukuran poligon tertutup dan juga detail dengan menggunakan alat teodolit. Langkah yang kita lakukan yaitu dengan memberi patok-patok pada lokasi yang akan kita bidik. Nah, untuk sekarang ini kita akan membidik lokasi halaman Departemen Teknik Sipil. Misalkan ini menjadi titik acuan yaitu titik pertama, kemudian titik kedua, ketiga, keempat, 5 kita misalkan berada di sudut-sudut area halaman Departemen Teknik Sipil ini. Setelah kita selesai untuk memberi patok-patok, maka kita bisa langsung memulai pengukuran poligon tertutup. Yang pertama kita lakukan yaitu mendirikan alat teodolit ini. Bisa kita lihat yang pertama kita dirikan pertama yaitu kaki 3 atau statis. Setelah kaki 3 berdiri, jangan lupa kita untuk memasang unting-unting. Pastikan unting-unting tepat pada patok yang sudah kita tentukan dalam melakukan bidikan. Dan langkah selanjutnya yaitu memasang teodolit. Pastikan teodolitnya posisinya seperti ini ya, karena jika tidak segitiga seperti ini maka nanti mudah tersenggol jika terkena badan. Setelah itu jangan lupa untuk mengunci teodolit dengan pengunci statif. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita memulai untuk mengaktifkan si teodolit dengan cara meng-on-kan teodolit itu dengan mengklik on ini. Nanti pada layar menu bar yang ada di teodolit ini akan muncul angka sudut vertikal dan juga sudut horizontal. Setelah itu kita putar lensa yang ada pada teodolit ke arah tempat yang mau kita bidik. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan men-set 0 teodolit ini ke posisi utara. Set 0 ini fungsinya sebagai titik acuan sudut ketika kita mau mengukur poligon tertutup maupun detail. Kita bisa men-set 0 ini dengan menggunakan aplikasi kompas, bisa dengan kompas digital juga. Setelah kita sudah selesai men-set 0, maka langkah selanjutnya yaitu mulai mengarahkan teodolit ini kepada titik bidikan yang akan kita tuju. Misal titik bidikan yang pertama kita tuju itu berada di sebelah kiri kita. Maka langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan memutar kunci yang ada pada teodolit. Jika kunci ini diputar, maka teodolit bisa gerakkan. Nah, perhatikan lensa dari teodolit ini dan mulai kita arahkan ke titik yang akan kita bidik. Lokasi yang diberi rambu ukur merupakan titik pertama kita dalam melakukan pembidikan poligon tertutup menggunakan teodolit. Sebelum kita membidik titik yang akan kita bidik, kita harus mengukur ketinggian alat. Melalui ketinggian alat diukur dari titik patok tempat kita mendirikan teodolit sampai ke lensa. Di sini tertera 1,57 meter tingginya.
Langkah selanjutnya yaitu mengukur jarak antara alat menuju ke titik bidik yang akan kita tuju. Kita mengukur ketinggian alat dan juga jarak antara titik bidik menuju ke alat kita. Maka yang akan kita lakukan yaitu membidik rambu, membidik bacaan rambu. Kita bisa mulai dengan memfokuskan lensa teodolit ini dengan menggunakan putaran lensa fokus. Setelah sudah terlihat, kita bisa membaca bacaan benang yang ada di sini, yaitu ada 3 bacaan benang yang ada di teodolit ini, yaitu bacaan benang atas, bacaan benang tengah, bacaan benang bawah. Setelah kita membaca bacaan benang atas, tengah, dan bawah, kita bisa mencatat nilainya. Kita mulai membidik baca rambu ukur yang tertera pada lensa teodolit. Nah, dari bidikan kita terlihat bahwa sudut vertikalnya yaitu 90 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Dan untuk sudut horizontalnya yaitu 200 derajat, 22 menit, 30 detik. Nah, penjelasan tadi merupakan penjelasan dari sudut biasa yang ada di teodolit. Nah, di dalam poligon tertutup ada 2 jenis sudut yang kita ukur, yaitu sudut biasa dan luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan mengukur sudut luar biasa yang ada teodolit, yaitu dengan caranya dengan pertama kita memutar teodolitnya supaya 180 derajat, kemudian kita putar juga lensa vertikalnya supaya 180 derajat. Kemudian jangan lupa kita kunci teodolitnya agar tidak bergerak. Setelah kita mengunci teodolit ini, kita bisa langsung mengukur bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah pada yang tertera di lensa ini. Setelah kita selesai membaca, jangan lupa kita catat dan juga kita melihat sudut vertikal dan sudut horizontal yang tertera pada sudut luar biasa. Ini vertikalnya sebesar 270 derajat. Nah, untuk sudut horizontalnya sebesar 14 derajat, 16 menit, dan 20 detik. Sudut horizontal tadi merupakan 180 derajat dari sudut biasa. Jadi sudut luar biasa tadi sama dengan 180 ditambah sudut biasa. Setelah kita selesai membidik rambu ukur yang ada pada poligon tertutup di titik ini, maka kita bisa mulai memindahkan alat ini ke titik-titik selanjutnya. Misal setelah ini kita menuju ke titik kedua. Sekarang posisi alat ini sudah berada di titik kedua. Nah, untuk memulai pengukuran poligon tertutup di titik kedua ini, kita mulai dengan mengeset 0. Nah, kalau tadi di titik yang pertama kita men-set 0 derajatnya itu pada titik utara. Nah, untuk yang titik kedua ini kita mulai men-set 0-nya ke patokannya merupakan titik sebelumnya. Nah, untuk langkah-langkah pengukuran poligon tertutup pada titik kedua, langkah-langkahnya sama dengan titik yang pertama tadi.
Kali ini saya akan menjelaskan pengukuran detail poligon dengan menggunakan teodolit. Pengukuran detail poligon dimulai ketika kita sudah selesai mengukur detail poligon tertutup pada tiap titik. Jadi kita jangan memindahkan alatnya terlebih dahulu dan jangan mematikannya. Kita lanjutkan, kita balikan yang tadi teodolitnya menggunakan sudut luar biasa menjadi sudut biasa atau pada sudut vertikal 90 derajat. Kemudian kita mengarahkan teodolit pada lokasi yang ingin kita detailkan seperti pohon, perbedaan elevasi, pagar, dan lain-lain. Semisal kita ingin mengukur atau membidik pada pohon yang di sebelah sana, maka langkah pertama adalah kita memutar teodolit menuju ke arah pohon yang ingin kita bidik. Kita pastikan teodolit sudah mengarah pada rambu ukur dan kemudian kita kunci putaran horizontalnya. Jangan lupa untuk mengukur jarak antara alat menuju ke titik yang ingin kita detailkan. Kita tidak perlu mengukur tinggi alat karena kita dapat menggunakan data tinggi alat pada pengukuran detail poligon tertutup, sehingga kita dapat langsung membidik menuju ke pohon atau titik yang ingin kita bidik. Kita fokuskan menuju ke titik yang ingin kita bidik, kemudian kita membaca seperti biasanya, batas atas, batas tengah, dan batas bawah, lalu mencatat, serta jangan lupa mencatat sudut horizontal titik tersebut. Setelah kita selesai dengan satu titik, kita dapat memutar teodolit menuju ke titik yang lain, seperti pohon yang lain maupun perbedaan elevasi titik yang lain. Semakin banyak kita mencari data detail tersebut, maka akan semakin akurat pula peta kontur dan peta situasi yang akan kita buat. Pengukuran detail poligon dilakukan pada tiap titik yang sudah kita beri patok. Berarti di parkiran ini ada titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita selesai melakukan seluruh pengukuran poligon tertutup dan detail poligon, kita dapat langsung mematikan alat tersebut cara dan kemudian melepasnya dan memasukkannya ke dalam wadah secara hati-hati. Ya, di sini saya akan menjelaskan data pengisian poligon tertutup melalui form yang sebelumnya sudah kita catat sewaktu kita melakukan pengukuran di lapangan. Nah, ini merupakan rekapitulasi sebenarnya. Yang pertama harus kita catat yaitu tempat kita mendirikan alat itu di posisi mana. Misal kita menamainya dengan posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Setelah itu kita juga menentukan titik-titik mana yang akan kita bidik. Misal kalau di poligon tertutup ini kita membidik titik sesudah dan juga titik sebelum. Nah, untuk pada posisi alat kita letakkan di posisi pertama, maka posisi sesudahnya yaitu posisi titik kedua, dan posisi sebelumnya merupakan titik ke-6. Nah, setelah kita sudah menentukan titik bidik kita, setelah itu kita mulai mengukur tinggi alat. Tinggi alat ini diukur dari lensa teodolit menuju ke titik yang sudah kita beri tanda atau patok.
Setelah itu kita mengukur jarak dari tempat kita mendirikan alat menuju ke titik yang akan kita bidik. Misal ini kita membidik di titik ke-6, nah itu jaraknya 78 meter. Itu. Selanjutnya, setelah kita mengukur tinggi alat dan juga jarak, langkah yang harus kita lakukan yaitu menentukan sudut biasa dan sudut luar biasa dari alat yang sudah kita dirikan. Nah, bagaimana cara kita menentukan sudut biasa dan sudut luar biasa? Caranya itu mudah. Yang harus kita lakukan yaitu memutar lensa dari teodolit itu menuju ke arah bidikan. Nah, posisi awal lensa kan tegak lurus ya awalnya. Kemudian kita putar menuju ke titik yang kita bidik. Nah, sebelumnya kan kita melakukan set 0 terlebih dahulu. Kemudian kita membidik si titik yang kita bidik itu sebesar 90 derajat. Nah, itu untuk sudut biasa. Untuk sudut luar biasanya ini kita memutar lensa di teodolit ini sebesar 180 derajat menghasilkan 270 derajat. Nah, ini untuk bacaan sudut luar biasa. Setelah kita menentukan sudut biasa dan luar biasa, kita mulai membaca bacaan benang. Kemudian kita catat pada form yang sudah disediakan. Misalkan di sini di titik 6 sudut biasanya itu bacaan benang atasnya 1,34 meter, bacaan benang tengahnya 0,92 meter, dan bacaan benang bawahnya 0,50 meter. Setelah kita membaca bacaan benang, jangan lupa kita mencatat juga sudut horizontal dan juga sudut vertikal yang tertera pada layar teodolit. Nah, untuk sudut horizontal dari titik 6 ini sebesar 90 derajat, 0 menit, 0 detik. Nah, untuk sudut vertikalnya sebesar 271 derajat, 44 menit, 15 detik. Nah, setelah itu kita membaca sudut luar biasa. Caranya tadi kita memutar sebesar 180 derajat teodolitnya, kemudian kita putar juga sudut vertikal yang ada di teodolit sebesar 180 derajat juga, sehingga didapatkan bacaan sudut horizontal sebesar 270 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Nah, untuk sudut vertikalnya besarnya sebesar 91 derajat, 40 menit, dan 40 detik. Nah, lakukan hal yang sama pada titik bidik setelahnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara pengisian detail poligon pada form yang sudah disediakan.
Nah, di sini tertera rekapitulasi Excel dari form detail poligon yang sudah kita catat di lapangan. Nah, semisal nih kita untuk detail poligon ini kita mendetailkan detail-detail yang menurut kita itu akan mendetailkan detail-detail yang ada di sekitar titik alat yang sudah kita pasang sebelumnya. Semisal kita di sekitar lokasi itu terdapat pepohonan atau seperti ada sungai, mungkin ada selokan atau ada beda tinggi elevasi, itu juga bisa. Nah, untuk melakukan pendetailan pengisian detail poligon ini, yang pertama kita lakukan yaitu mencatat tinggi alat dan juga jarak antara titik di mana kita mendirikan teodolit menuju lokasi yang akan kita bidik. Semisal kita akan membidik tiang ya, misal ada tiang listrik di sekitar lokasi yang kita dirikan alat. Kita ukur jarak antara tempat alat menuju ke tiang listrik dan didapatkan hasil sebesar 66 meter. Setelah itu, setelah kita sudah selesai mengukur jarak dan juga tinggi alat tadi, langkah yang kita lakukan yaitu membaca bacaan benang pada rambu ukur yang sudah kita lihat. Nah, didapatkan bacaan benang atas sebesar 1,93 meter, bacaan benang tengahnya sebesar 1,6 meter, dan bacaan benang bawahnya sebesar 1,27 meter. Nah, setelah kita membaca bacaan benang itu, langkah yang selanjutnya jangan lupa kita mencatat sudut horizontal dan juga sudut vertikal yang tertera pada layar teodolit. Nanti ketika kita membidik tiang listrik ini, sudut horizontal yang dihasilkan yaitu sebesar 90 derajat 46 menit 4 detik. Untuk sudut vertikalnya sebesar 207 derajat 6 menit dan juga 2 detik. Nah, lakukan pencatatan itu tadi pada pendetailan lain. Misal kita di sini mendetailkan selokan, ada jalan, dan juga tiang listrik. Mungkin ketika di sekitar lokasi kita banyak pepohonan, kita juga bisa mendetailkan pepohonan. Nah, hasil dari bacaan pendetailan ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita membuat peta situasi maupun peta kontur. Semakin banyak kita mendetailkan lokasi yang ada di sekitar kita, maka hasil dari peta situasi dan juga peta kontur nanti akan semakin detail atau semakin mudah untuk didetailkan seperti itu. Nah, ini baru pendetailan pada tempat alat pertama ya. Misal kita mendetailkan di tempat alat kedua, ketiga, dan seterusnya, itu bisa teman-teman buat sheet baru seperti ini. Jadi untuk membedakan antara tempat pertama, kedua, dan seterusnya.